Di saat usahanya yang gagal untuk merebut tubuh itu, tubuh Xiaoyan bergetar hebat saat ia dilahap oleh kekuatan yang melahap, dengan liar menyerap vitalitas tak terbatas di dalam dirinya. Tanpa kekuatan yang dianugerahkan kepadanya oleh Patriark Awal dan Akhir, Xiaoyan pasti sudah mati. Bahkan jika ia selamat, ia akan terluka parah. Karena gagal merebut tubuh itu, Xiaoyan terpaksa menyerang dengan pukulan, memisahkan diri secara paksa dari Kaisar Suci Phoenix Hitam. Vitalitas tak terbatas Patriark Awal dan Akhir juga sepenuhnya hilang dalam sekejap. Meskipun upaya kepemilikan gagal, Xiaoyan tidak terluka, tetapi sekarang ia tidak memiliki kesempatan untuk merebut tubuh itu. Saat Xiaoyan mundur, ia seperti melihat sosok gelap di belakang Kaisar Suci Phoenix Hitam, mengenakan topeng dengan 4 mu di atasnya. Tatapan Xiaoyan tiba-tiba menyempit, tetapi sosok itu menghilang dalam sekejap mata, seolah-olah itu adalah ilusi. Changmi Si persis seperti yang ia duga, dan bahkan dapat memastikan bahwa itu adalah 4 mu. Tampaknya apa yang dikatakan dalam pertemuan itu memang benar. Oleh karena itu, 4 maulah yang menggagalkan upaya Xiaoyan untuk merebut mayat tersebut, yang semakin membuktikan kebenarannya. Hilangnya Long Yi kemungkinan besar terkait dengan Changmi Si dari 4 ahli strategi, tetapi ia tidak menganiaya Long Yi. Hal ini tampaknya juga terkait dengan larangan-larangan yang diberlakukan oleh Changmi Si. Namun, menurut Xiaoyan, aturan-aturan Changmi Si sebenarnya tidak tetap. Dengan kata lain, apa yang disebut aturan sepenuhnya bergantung pada kesediaan Changmi Si untuk mematuhinya. Sama seperti jika altar iblis pemakan jiwa dibawa oleh 4 ahli strategi, mereka juga akan menggunakan metode yang berbeda. Mereka membantai makhluk-makhluk di dunia gunung dan laut, meskipun mereka tidak melakukannya secara langsung. Namun, pada akhirnya, semua konsekuensinya disebabkan olehnya. Jika alam ilahi kekacauan benar-benar memiliki aturan, mereka tidak bisa membiarkan Changmi Si melenyapkannya secara langsung. Apa bedanya perilaku ini? Changmi Si ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka dapat memanfaatkan kekuatan alam ilahi kekacauan. Namun kini aku punya 2 identitas di Chaos Divine Realm. Namun, pengetahuanku tentangnya sangat terbatas. Jika aku bisa memanfaatkannya, mungkin aku bisa menggabungkan kekuatanku untuk menghancurkan Si. Untuk saat ini, Xiaoyan hanya merenung, tetapi sekarang ia harus mencari cara untuk mengalahkan Kaisar Suci Pemakan, yang memiliki kekuatan melahap tertinggi. Namun, Kaisar Suci Phoenix Hitam telah benar-benar membuatnya marah selama masa kepemilikannya sebelumnya, dan ia juga telah melahap vitalitas Xiaoyan yang tak terbatas. Kekuatan tempurnya telah berevolusi lagi. Di bawah aturan melahapnya, ia hanya akan menjadi lebih berani dalam setiap pertempuran, dan kepemilikan adalah salah satu dari sedikit kesempatan yang tersisa untuk meredakan amarahnya. Kaisar Suci Phoenix Hitam berubah menjadi awan kabut hitam dan menyerang Xiaoyan sekali lagi. Pada saat ini, buku ilahi iblis surgawi tiba-tiba muncul di tangan Xiaoyan, halaman-halamannya dengan cepat berubah. Tepat saat Kaisar Suci Phoenix Hitam mendekat, selembar halaman dari kitab suci iblis surgawi terlempar keluar, dan seketika, sebuah penghalang yang besar dan indah muncul di hadapan Xiaoyan. Penghalang itu menyelimuti Kaisar Suci Phoenix Hitam saat ia menyerbu, seketika membuatnya gemetar. Kabut hitam itu berubah menjadi wujud aslinya, seekor burung phoenix yang segelap iblis, bahkan matanya pun hitam pekat. Ia tampak sangat panik, meronta-ronta liar saat terjebak. Penghalang kitab suci iblis surgawi memang menahannya, tetapi kendali seperti itu tidak bertahan lama. Kaisar Suci Phoenix Hitam kini semakin sulit dikendalikan. Kekuatan melahap Ki seakan tak berujung. Menghadapi Kaisar Suci Phoenix Hitam ini, yang kekuatan tempurnya mendekati tingkat ke-6, bahkan melampaui tingkat ke-5, kekuatan apapun akan tertelan,
kecuali kekuatan yang lebih kuat dan tak tertelan muncul. Kekuatan hidup, api, dan guntur mungkin memiliki peluang di dunia sensi, tetapi ini adalah dunia gunung dan laut, dan kekuatan-kekuatan ini sama sekali tidak cukup untuk mengatasi aturan melahap yang lebih kuat. Saat Xiaoyan merenung, tubuhnya yang agak tegap perlahan menyusut, rambutnya tiba-tiba bergerak tanpa angin, diwarnai semburat ungu samar. Tanda bintang putih di antara alisnya perlahan meredup, digantikan oleh bintang ungu berujung 4. Dua tanduk kecil tumbuh dari dahinya, tetapi wujudnya tetap tidak berubah, mempertahankan bentuk tubuh Xiaoyan aslinya. Ini adalah segel ilahi Void di dahi klon Zuchi. Pembatasan yang kakak gunakan untuk menjebak Kaisar Suci Phoenix Hitam hanya bertahan kurang dari 10 hari. Pembatasan yang dipilih dari buku ilahi iblis surgawi hanyalah blokade, bukan serangan. Ini berarti tidak ada satu pun yang dapat membatasinya, hanya kendali sementara. Kadal batu telah mencapai batasnya. Kaisar Suci Phoenix Hitam melepaskan diri dari pembatasan dan menyerbu Xiaoyan dengan hampir gila. Segala sesuatu di sekitarnya seakan melahapnya. Daya melahap yang luar biasa dahsyat itu memancarkan fluktuasi yang mengerikan, begitu kuatnya sehingga bahkan Xuan Huang, yang berada jauh di sana, dapat merasakan fluktuasi yang hebat itu. Begitu kuatnya sehingga membuat jantungnya berdebar kencang, dan ia merasakan ancaman kematian. Pada saat ini, mata naganya memantulkan sosok Xiaoyan yang tegak. Rambutnya bergerak bahkan tanpa angin, dan matanya yang tegas tidak menunjukkan rasa takut. Dia adalah manusia paling tampan yang pernah kulihat. Xuan Huang tercengang saat itu. Ia tak kuasa menahan keinginan untuk melihat bagaimana Xiaoyan dapat menahan benturan yang mengejutkan ini dan aura yang luar biasa kuat ini. Di tengah begitu banyak aura, bagaimana mungkin Xiaoyan melarutkan fluktuasi aura Phoenix yang semakin kuat? Bahkan jika aku menggunakan kekuatanku untuk membakar garis keturunan naga, dia mungkin takkan mampu menahannya. Seharusnya ini urusan dunia Sanhaiku. Dia berani menghadapi bahaya dan memintaku untuk melindunginya, namun dia sendiri menghadapi bahaya seperti itu. Yang mulia benar-benar yang mulia. Kekaguman Xuan Huang membara dari lubuk hatinya. Tak terlukiskan kata-kata, kegembiraannya bagaikan seorang wanita yang jatuh cinta pada obat anti-inflamasi. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambaikannya. Gerakan yang tampak biasa itu membuat seluruh ruang di sekitarnya tiba-tiba terhenti. Jeda ini seolah-olah waktu telah berhenti. Sebuah retakan muncul di langit, seolah-olah telah dihancurkan oleh getaran. Aura apa ini? Bagaimana mungkin penindasan garis keturunan memiliki perasaan seperti itu? Konspirasi naga Xuan Huang dengan cepat menyusut, dan bahkan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang dikendalikan oleh racun itu pun berhenti. Retakan itu perlahan membuka dan menutup, seolah-olah langit terus-menerus terbelah dan jatuh dari langit. Retakan itu selebar 1 juta kaki, membentang di seluruh langit yang terlihat. Langit tampak terbelah, menampakkan kegelapan pekat. Di dalam kegelapan ini, lapisan tembaga ungu mengembun. Xiaoyan dengan santai mengucapkan kata, makna, dan pupil matanya yang berada di udara tiba-tiba tertuju pada Kaisar Suci Phoenix Hitam. Ia merasakan ancaman yang tak tertandingi. Sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti Kaisar Suci Phoenix Hitam, mencoba melahapnya. Tiba-tiba, kabut hitam mulai mengembang. Ini adalah dirinya yang menyerap kekuatan mata kehampaan. Apakah kekuatan melahap ini tak terbatas? Asap mulai surut secara sadar, dan kabut hitam terus mengembang. Kekuatan melahap pasti ada batasnya. Aura Kaisar Suci Phoenix Hitam mulai bergejolak. Jika ini terus berlanjut, ia pasti akan mati, dan setelah mengonsumsi hingga batasnya, ia mungkin langsung meledak. Namun, pada saat ini, ruang di depan Xiaoyan tiba-tiba terdistorsi,
dan bayangan gelap muncul di depannya. Berhentilah segera.